Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Salmana Fanabila dengan NPM 0941221103 kelas 1A Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang toksikologi jendela terapi. Sebelum kita lebih lanjut mengenai jendela terapi, saya akan memberitahu apa sih itu jendela terapi. Jendela terapi itu adalah jumlah obat antara jumlah yang memberikan efek atau dosis efektif dan jumlah yang memberikan efek samping lebih banyak daripada efek yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat 3 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jendela terapi, bagaimana cara pengukuran jendela terapi pada toksikologi, dan seberapa penting sih kita mengetahui jendela terapi itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi jendela terapi itu ada 5. Yang pertama, berdasarkan umur pasien. Karena setiap pasien ini memiliki umur yang berbeda-beda, maka berbeda pula pemberian dosis pada pasien tersebut. Yang kedua yaitu berat badan. Karena rasio antara jumlah obat yang digunakan dan ukuran tubuh itu dia mempengaruhi konsentrasi obat pada tempat kerjanya, sehingga itu sangat berpengaruh pada dosis yang akan diberikan. Terus yang ketiga yaitu jenis obat dan dosis. Karena ada obat yang memiliki jendela terapinya yang luas dan ada juga yang sempit, maka jenis obat dan dosis ini juga mempengaruhi jendela terapi itu sendiri. Kondisi pasien ini tuh menjadi penyebab terjadinya efek samping yang berasal dari faktor yang meliputi genetik dari penyakit yang diderita. Faktor yang terakhir yaitu terapi sebelumnya. Sifat dari potensi obat ini tuh dapat menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat dan jangka waktu penggunaan obat, sehingga adanya interaksi antar obat. Ini ada pada slide selanjutnya terdapat kurva atau gambar jendela terapi, di mana bagian yang berwarna biru atau kotak yang berwarna biru itu merupakan jendela terapi dari dosis tersebut, di mana dosis obat ini dapat ditingkatkan secara progresif sampai respon yang diinginkan itu tercapai. Namun jika lebih ditingkatkan, tidak ada efek tambahan yang diinginkan, atau tidak ada efek tambahan yang diinginkan itu dia akan tercapai. Pada slide selanjutnya ada pengukuran jendela terapi, di mana obat terapeutik ini dapat didefinisikan sebagai pengukuran konsentrasi obat dalam cairan biologis untuk menilai apakah berkorelasi dengan kondisi klinis pasien. Pemantauan obat terapeutik ini adalah layanan yang relatif baru di laboratorium farmakologi dan toksikologi klinis dan telah berkembang dari kemewahan menjadi kebutuhan. Pengukuran jendela terapi ini dilakukan dengan mengamati hubungan antara dosis obat dan respon terapeutik atau efek toksik pada pasien dalam pengukuran dosis ini. Dan juga perlu diperhatikan adanya variasi individual dalam metabolisme obat pada pasien. Selanjutnya ada manfaat dari jendela terapi. Jendela terapi ini sendiri itu dapat menghindari terjadinya overdosis atau efek kronis toksis yang berbahaya bagi pasien dan meminimalkan biaya pengobatan dengan memaksimalkan efektivitas terapi pada dosis yang tepat, sehingga dapat membantu dokter dalam membuat rencana pengobatan yang tepat dan aman bagi pasien. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jendela terapeutik atau jendela terapi itu adalah jumlah obat antara jumlah yang memberi dosis atau efek dosis efektif dan jumlah yang memberikan efek samping lebih banyak daripada efek yang diinginkan.
Misalnya obat-obatan dengan jendela terapi farmasi itu kecil dan harus diberikan dengan hati-hati dan secara terkontrol. Saya sempat singgung pada rumusan masalah tadi, pentingnya jendela terapi. Jadi pentingnya bagi kita sebagai seorang kesehatan terutamanya itu pada bidang farmasi untuk mengetahui jendela terapi itu agar dapat membuat rencana pengobatan yang tepat dan aman bagi pasien. Pada pengukuran jendela terapi itu dilakukan dengan cara mengamati hubungan antara dosis obat dan respon terapeutik atau efek toksis pada pasien. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.